Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Ramadan dari kelas 10 IPA 1. Saya akan mempresentasikan pelajaran SKI tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Pada permulaannya bangsa Arab Quraisy telah mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah. Hanif artinya benar dan lurus. Karena itu sejak dulu ajaran tauhid sudah mengakar di hati masyarakat Arab. Pembauran dan pergaulan dengan bangsa lain mempengaruhi kepercayaan mereka, tetapi seiring berjalannya waktu, ajaran tersebut mengalami perubahan, penambahan dan pengurangan yang dilakukan oleh para pengikutnya yang tidak bertanggung jawab. Kemudian muncul berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya menjadi penyembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Luwai al-Khuzai. Pada masa jahiliyah, orang Arab Quraisy banyak yang menyembah berhala dan patung-patungan yang mereka buat sendiri dari batu, kayu, dan logam. Menurut Ibnu Qalbi, yang menyebabkan bangsa Arab menyembah berhala dan batu ialah barang siapa yang meninggalkan kota Mekah harus membawa batu yang diambil dari batu-batu yang ada di tanah haram Ka'bah. Bangsa Arab memulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum. Pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Luwai al-Khuzai dari keturunan Khuza'ah datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Kemudian Amr bin Luwai al-Khuzai meletakkan sebuah berhala besar bernama Hubal yang terbuat dari batu akik berwarna merah berbentuk patung manusia yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Beberapa bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam. 1. Menyembah malaikat. 2. Menyembah jin. 3. Menyembah bintang-bintang. 4. Menyembah berhala. 5. Agama Yahudi dan Nasrani, yaitu Kristen. Sebelum Islam, orang-orang Arab Quraisy juga banyak percaya pada takhayul, antara lain: 1. Di dalam setiap perut orang ada ular. Perasaan lapar timbul karena ular menggigit usus manusia. 2. Mereka biasa mengenakan cincin dari tembaga atau besi dengan keyakinan untuk menambah kekuatan. 3. Bila mereka mengharapkan turun hujan, mereka mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Keadaan sosial ekonomi masyarakat Arab sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Bagian tengah Jazirah Arab terdiri dari tanah pegunungan yang tandus. Oleh sebab itu banyak penduduk yang hidupnya tidak menetap. Mereka tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Baduy, yang mata pencahariannya beternak. Masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan biasanya mereka berdagang. Mereka dinamakan Ahlul Hadhar.
Kehidupan sosial ekonomi mereka sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam perdagangan. Di kota Mekah terdapat pusat perdagangan yaitu pasar Ukaz yang dibuka pada bulan-bulan tertentu seperti Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dalam bidang sosial politik, masyarakat Arab pada masa jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan dan teratur. Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut sheikh atau amir yang mengurusi persoalan mereka dalam masalah perang, pembagian harta dalam pertempuran tertentu. Di luar itu, seorang sheikh tidak berkuasa atau tidak berhak mengatur anggota kabilahnya. Di samping itu, bangsa Arab sebelum Islam juga telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini misalnya dapat dilihat dari berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat Arab pada waktu itu. Tata sosial bangsa Arab sebelum Islam terkenal pemberani dan membela pendirian. Mereka tidak mau mengalah pendirian serta tata cara hidup yang sudah menjadi kebiasaannya. Tidak mau mengalah, namun ada sisi kebiasaan yang baik, yaitu suka menghormati dan memuliakan tamu. Moral dan perilaku yang rusak sehingga mereka disebut kaum jahiliyah yang bodoh. Berjudi, minum minuman keras dilakukan secara bersama-sama. Bahkan tak jarang mereka merampok sehingga sering menimbulkan peperangan antar suku. Dalam bidang bahasa dan seni bahasa, orang-orang Arab pada masa pra-Islam sangat maju. Bahasa mereka sangat indah dan kaya. Syair-syair mereka sangat banyak. Dalam lingkungan mereka, seorang penyair sangat dihormati. Tiap tahun di pasar Ukaz diadakan deklamasi sejak yang sangat luas. Selain Ukaz, masih ada pasar yang dijadikan tempat berkumpulnya para penyair yang sangat Selain Ukaz, masih ada pasar yang dijadikan tempat berkumpulnya para penyair, yaitu Pasar Madinah dan Julmajaz. Salah satu dari pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meningkatkan derajat seorang yang terjadinya. Maksudnya seorang yang tadinya hina atau sebaliknya menghinakan seseorang yang tadinya terhormat. Satu-satunya alat publisistik yang amat luas lapangannya yaitu hitabah. Salah satu kelaziman dalam masyarakat Arab jahiliyah adalah mengadakan majlis atau nadwa sebagai sarana untuk mendeklamasikan sajak, bertanding pidato, tukar menukar berita, dan lain sebagainya, seperti Nadi Quraisy dan Darun Nadwa yang berdiri di samping Ka'bah, sebagian dari nadwa mereka. Begitulah seorang ahli sejarah Islam, Ahmad Amin, seorang sejarawan Islam,
memberi definisi tentang kata-kata Arab jahiliyah, yaitu orang-orang Arab sebelum Islam yang membangkang kepada kebenaran. Mereka terus melawan kebenaran sekalipun telah diketahui bahwa itu benar. Jadi jahiliyah bukanlah jahil yang berarti bodoh. Sekian presentasi dari saya. Maaf kalau ada salah kata atau penyesuaian kata, dan saya masih tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.